Ibu Sri Mulyani Indrawati merupakan perempuan kelahiran Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Sepak terjang beliau di bidang keuangan sangat memberikan dampak yang besar, bahkan telah diakui oleh dunia. Beliau adalah perempuan pertama di Indonesia yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Saat ini, beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, pada video kali ini, kami menjadikan beliau role model tokoh berakhlak karena tertarik dengan sikap dan perilaku beliau yang mencerminkan nilai dari berakhlak itu sendiri. Berakhlak merupakan core value ASN yang menjadi tonggak penguatan budaya kerja ASN baik di pusat maupun daerah. Setiap ASN harus memegang teguh satu nilai dasar dan semboyan yang sama, sesuai dengan yang telah diamanahkan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada pidato kepresidenan tanggal 27 Juli 2021. Nilai-nilai berakhlak yang bisa kita pelajari dari Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai Menteri Keuangan Indonesia, beliau adalah sosok pemimpin yang mencerminkan nilai berorientasi pelayanan. Setiap kebijakan ditujukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain dikenal ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, beliau juga selalu melakukan perbaikan tiada henti. Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembiayaan investasi pada tahun 2023 berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. 2. Akuntabel. Ibu Sri Mulyani merupakan sosok yang sangat bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian lembaga yang diblokir sementara pada pagu belanja tahun anggaran 2023. Kebijakan ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana kebijakan ini diharapkan dapat menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik di tahun ini. Yang ketiga, kompeten. Sri Mulyani terkenal sebagai sosok yang kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, serta meningkatkan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Berbicara tentang tantangan perubahan iklim, beliau telah membuat kerangka kebijakan untuk mendukung penanganan perubahan iklim yang disebut Climate Change Fiscal Framework. Melalui kerangka kebijakan ini, APBN menjalankan perannya untuk mencapai target penurunan emisi karbon yang dilakukan melalui 3 sisi, yakni pendapatan negara, belanja, dan pembiayaan. 4. Harmonis. Sosok wanita inspiratif ini juga mampu menciptakan birokrasi yang harmonis, yaitu dengan menggerakkan organisasinya untuk terus bertransformasi menjadi lebih baik. Reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas, peningkatan pelayanan, dan kepercayaan masyarakat, serta mendorong dan menginspirasi kementerian, lembaga, Pemda untuk melakukan hal yang sama sehingga reformasi birokrasi menjadi agenda bersama secara nasional untuk dilakukan. 5. Loyal. Ibu Sri Mulyani merupakan sosok yang loyal bagi negara. Hal ini dibuktikan dengan tindakannya yang memilih mengundurkan diri sebagai salah satu pejabat direktur pelaksana dari Bank Dunia, yang kemudian memutuskan bergabung ke kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal, gaji yang diterima oleh Ibu Sri Mulyani saat menjadi direktur pelaksana sangatlah besar, yakni sebesar 4,9 miliar per tahun. Namun, beliau lebih memilih untuk mengabdikan diri dengan mengemban amanah sebagai Menteri Keuangan. 6. Adaptif. Ibu Sri Mulyani merupakan sosok yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan. Beliau selalu bisa memberikan berbagai terobosan-terobosan baru. Bahkan ketika di tengah kondisi pandemi yang menimbulkan banyak keterbatasan dalam bekerja, beliau tetap bisa mengambil kebijakan strategis dengan melakukan work from home atau bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah yang dilakukan olehnya merupakan salah satu contoh dari perilaku adaptif di tengah kondisi pandemi COVID-19. 7.
7. Kolaboratif. Selanjutnya, Menteri Keuangan ini juga merupakan pribadi yang kolaboratif. Beliau selalu mengedepankan tentang sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak atau kementerian lain untuk membahas dan menangani permasalahan bangsa. Salah satu bentuk sinergi beliau adalah ketika melakukan diskusi dengan Bapak Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan untuk membahas mengenai program kerja pertahanan Indonesia dan isu strategis dalam pertahanan. Demikianlah nilai-nilai berakhlak yang dapat kita ambil dari tokoh Ibu Sri Mulyani. Semoga melalui sosok beliau kita dapat meniru dan mengimplementasikan nilai berakhlak di dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.